Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama saya Adi di ADN Channel berbagi informasi. Oke teman-teman, setelah kemarin saya memposting bagaimana cara membedakan aki GS Astra dengan non Astra, kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang harus diketahui sebelum kita membeli aki. Tapi teman-teman, sebelum saya lanjut, saya ingatkan lagi untuk mengklik tombol subscribe. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Oke teman-teman, langsung saja kita ke topik. Aki adalah salah satu komponen terpenting di dalam sebuah kendaraan. Kondisi aki yang prima dapat mendukung kinerja kelistrikan yang prima pula. Namun apabila kondisi aki sudah tidak prima, maka semua komponen-komponen yang mencangkut kelistrikan juga akan memiliki kendala yang sama. Nah, jika hal itu sudah terjadi, teman-teman sudah waktunya untuk mengganti aki kendaraan teman-teman. Tapi sebelum membeli, teman-teman harus memperhatikan hal-hal yang akan saya bicarakan pada kesempatan kali ini. Jadi tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa saya ingatkan lagi untuk mengklik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Yang pertama yang harus teman-teman ketahui adalah kondisi kendaraan teman-teman sendiri. Kenapa? Karena sumber kelistrikan pada sebuah kendaraan itu sifatnya tidak selalu menyangkut pada aki. Ada faktor pendukung kinerja aki. Di antaranya adalah alternator ataupun dinamo jalan. Kalau di bahasa simpelnya adalah alternator itu seperti pemberi arus dan disimpan di aki. Nah, pada saat mesin hidup itu sedang terjadi pengisian arus untuk ditampung di aki, dan aki itu mengeluarkan energi untuk keperluan kendaraan. Secara otomatis pada saat dipakai itu, aki itu ataupun diisi dan juga mengeluarkan. Nah, ketika kondisi alternator kendaraan kita sudah tidak prima, maka proses pengisian kepada aki pun tidak akan berjalan sempurna. Hal itu menyebabkan aki drop. Kenapa drop? Karena proses pengisian aki tidak sempurna. Akibatnya adalah daya hantar keluar lebih besar daripada daya masuk. Nah, sampai situ teman-teman paham ya. Jadi alternator itu fungsinya sangat penting dalam menunjang kinerja aki. Jangan sampai kejadian ketika Anda membeli aki ataupun teman-teman membeli aki tanpa diketahui kondisi alternatornya terlebih dahulu, sebetulnya akinya tidak bermasalah, tapi alternatornya yang bermasalah. Seberapa kali Anda mengganti, tetap aki tidak akan bertahan lama karena kondisinya pengisiannya sudah tidak normal. Ketika dia mengeluarkan lebih besar daripada dia yang menerima, akhirnya tetap aja ganti aki baru juga kondisinya akan sama. Nah, untuk hal itu teman-teman saya sarankan untuk konsultasi kepada bengkel ataupun mekanik-mekanik yang teman-teman percaya lah. Jadi sebelum mengganti aki, yakinkan dulu bahwa kondisi alternatornya sudah prima. Nah, itu hal pertama. Yang kedua, ketika sudah diketahui kondisi alternatornya itu bagus ataupun tidak ada masalah, tapi aki cenderung soak, nah mungkin itu karena memang umur aki sudah kenyang pakai ya. Pada dasarnya sih setahun setengah udah cukup sih pemakaian aki, tergantung bagaimana kita cara merawatnya ataupun tergantung mobilitas kendaraannya sih. Kalau misalkan udah setahun setengah ke atas, kalau misalkan udah agak-agak soak sih saya bilang normal ya, bilang normal. Nah, kalau udah terjadi seperti itu, berarti teman-teman mau gak mau harus mengganti akinya teman-teman, mengganti akinya. Nah, pada saat penggantian aki, teman-teman juga harus mengetahui itu tipe ataupun jenis aki yang ingin teman-teman pakai. Maksudnya di sini kan seperti yang kita ketahui di pasaran ada beberapa tipe aki ya. Yang paling familiar mungkin ada aki konvensional atau aki basah. Yang kedua ada aki hybrid. Yang ketiga ada aki MF. Nah, sebenarnya ada lagi sih, ada yang namanya aki kalsium, juga ada aki gel ya teman-teman. Dari beberapa tipe ini teman-teman harus memilih, maksudnya teman-teman yakinkan mau pakai yang mana. Kalau misalkan teman-teman bingung mengenai perbedaan aki basah dengan aki kering ataupun dengan aki kalsium, teman-teman bisa searching di Google, atau juga saya sudah pernah posting sebelumnya mengenai bagaimana cara ataupun apa sih perbedaan antara aki kering dan aki basah dan keunggulan dari setiap aki ya. Kalau teman-teman belum mengetahui, saya saranin teman-teman untuk mencari tahunya di video saya yang sebelumnya. Linknya saya akan taruh di kolom deskripsi.
Oke teman-teman, setelah teman-teman yakin mau menggunakan tipe aki yang mana, apakah yang MF ataukah yang premium atau juga yang hybrid, teman-teman kemudian harus mengetahui tipe ataupun dimensi, terus bentuk, terus kapasitas ampere dari kendaraan teman-teman ya. Maksudnya untuk apa? Supaya teman-teman mengetahui nih standar kendaraan mobil ataupun kendaraan motor teman-teman itu menggunakan ampere yang berapa ataupun dimensi aki yang seberapa besar. Jangan sampai teman-teman salah memilih. Misalnya teman-teman membeli aki yang lebih besar dari kapasitas yang seharusnya, ataupun dimensinya yang terlalu besar dari kapasitas seharusnya. Kadang-kadang kita lihat di kap mobil ataupun di tempat penyimpanan aki itu memiliki daya ruang yang terbatas teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman salah membeli ataupun teman-teman tidak memperhatikan daya ruang penyimpanan akinya, bisa jadi teman-teman membeli yang lebih besar ataupun teman-teman membeli lebih kecil. Yang lebih besar, kalau membeli yang lebih besar maka tidak akan cukup karena dimensinya udah segitunya. Tapi kalau misalkan lebih kecil mungkin cukup, tapi akan terjadi ruang kosong di tempat itu, akhirnya menyebabkan aki tergoncang, dan goncangan aki itu bisa menyebabkan kepada performa aki tersebut teman-teman. Itu dari segi dimensi. Kemudian dari kapasitas di sini ampere ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen mengetahui di mana letak ampernya, teman-teman bisa lihat di kondisi di fisik aki. Nanti saya akan munculkan gambarnya, mungkin seperti inilah gambarnya. Ini adalah salah satu contoh aki memiliki kapasitas ampere berapa diketahui dari kemasan dan juga dari fisik akinya, ataupun dari fisik aki sih ya paling jelasnya, dari kemasan juga tertera seperti ini ya teman-teman. Nah, kenapa ampere itu ataupun kapasitas aki penting ya? Jangan sampai teman-teman membeli aki dengan kapasitas di bawah standarnya. Mungkin secara penggunaan bisa jadi bisa terpakai, cuma untuk kualitas dan tahan lamanya saya nggak jamin, karena memang seperti pada dasarnya ada standar yang harus kita ditentukan gitu, bukan asal hidup sekarang nanti gimana nanti ya. Untuk umurnya juga saya nggak jamin ya teman-teman. Biasanya itu ada di buku panduan pengguna ya, biasanya aki apa ya atau berapa ampere aki yang harus dipakainya teman-teman. Itu kalau misalkan mobil teman-teman ataupun kendaraan teman-teman itu standar dari bawaan. Kalau misalkan mobil ataupun kendaraan teman-teman itu udah di-upgrade, dalam artian ditambahi aksesoris lainnya seperti GPS lampu tambahan ataupun sound system audio yang lebih besar dari standarnya, maka teman-teman juga harus mengikuti itu. Maksudnya harus mengikuti kebutuhan daripada aki kendaraan teman-teman. Jangan sampai disimpan yang standarnya. Semua itu tidak akan kalau misalkan dipakai mungkin bisa balik lagi. Untuk kualitas dan daya tahan saya tidak menjamin, karena keperluan aki lebih besar ya berbanding lurus sama kebutuhan ampere aki yang lebih besar. Contoh misal kalau teman-teman itu memiliki mobil Avanza ya. Avanza itu sebetulnya standarnya pakai NS40 yang kapasitas ampernya bisa 32 ampere standar. Tapi bila teman-teman Avanzanya mobilnya sudah ditambah audio ataupun aksesoris yang lain yang menggunakan energi aki, saya sarankan untuk di-upgrade mungkin bisa ke NS60 yang memiliki kapasitas ampere lebih besar, yaitu 45. Nah, setelah mengetahui ampere yang dibutuhkan oleh kendaraan teman-teman juga harus tahu nih, ini salah satu hal yang harus diperhatikan teman-teman. Jangan sampai teman-teman tidak mengetahui. Teman-teman harus tahu dulu bagaimana cara membaca kode produksi pada aki. Fungsinya apa sih Om? Begini, kode produksi pada aki itu adalah salah satu ciri ataupun tanda kapan aki itu diproduksi. Nah, artinya apa? Jangan sampai kita membeli aki yang memang udah lama ataupun udah tua dari kode produksinya. Misalkan aki itu diproduksi 2020, nah kita membeli 2021 gitu kan, ataupun 2021 akhir. Itu kan artinya aki sudah lama tuh, udah tua ya, udah beberapa tahun kita ketinggalan. Ya batas maksimal 3 bulan sih masih oke ya, tapi kalau misalkan udah lebih dari 4 bulan kayak gitu,
saya saranin sih Anda bisa memperhatikan itu, jangan sampai kita ketipu. Akhirnya apa ya, akhirnya daya tahan aki juga tidak akan prima karena memang sudah lama. Nah, untuk bagaimana cara membaca kode produksi, saya juga pernah posting di video saya sebelumnya. Saya juga akan taruh linknya di bawah supaya teman-teman bisa juga mengetahui bagaimana cara membaca kode produksi itu. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui dimensi ataupun ampere daripada kendaraan kita, kita juga saranin untuk menanyakan garansi lah. Buat apa ya? Buat pegangan kita sih, jangan sampai aki beberapa bulan pemakaian sudah rusak. Pada dasarnya sih kalau misalkan aki sebulan lancar, harusnya ke depannya juga udah bagus gitu, karena memang bisa dilihat dari performa awal. Biasanya kan kalau misalkan nggak ada, istilahnya tadi saya bilang alternatornya baik, pengisiannya oke, kalau akinya oke, bisa tahan lama sih. Tapi kalau misalkan akinya alternatornya jelek, alternatornya baik, segala macamnya baik, terus aki yang dipakainya cuma kuat beberapa bulan, nah mungkin itu adalah salah satu kekurangan daripada aki ya. Seperti saya ketahui bahwa memang tidak setiap aki baru itu mulus ya, kadang-kadang kita dapatnya yang bencos, yang memang rusak pabrik atau gimana. Nah itu garansi itu penting ya, jangan sampai kita nggak ada garansi, mungkin akan menjadi sebuah kerugian. Saya bilang harus ada lah, harus ada seenggaknya sebulan lah. Kalau misalkan udah sebulan ke sana kan udah sebenarnya harusnya sih udah oke sih, nggak ada kendala. Nah itu garansi sih kalau menurut saya itu harus ditanyain. Dan yang terakhir yang harus teman-teman ketahui juga adalah teman-teman jangan membeli aki rekondisi. Kenapa? Karena sifat rekondisi adalah aki yang sudah terpakai lama, mungkin ada problem sebelumnya, terus diperbaiki, terus jalan lagi, tapi untuk secara kualitas tidak akan seprima aki yang baru teman-teman. Jadi saya saranin tetap mengganti aki yang baru, karena memang aki itu terlalu sangat dan amat penting pada sebuah kendaraan. Jadi saya saranin untuk membeli yang bagus lah, yang pasti-pasti aja, karena buat kelancaran aktivitas berkendara kita. Ini adalah beberapa tips, mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan teman-teman dalam membeli aki baru. Oke teman-teman, mungkin itu aja informasinya. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.